warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Yuliati dengan NIM PBB 230012. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, konstanta, dan operator. Oke, kita lanjut ke pengertian variabel dan konstanta. Di sini variabel adalah suatu elemen yang nilainya itu sudah ditetapkan. Sedangkan konstanta merupakan suatu elemen yang nilainya itu dapat berubah-ubah atau bersifat tidak tetap. Kita lanjut saja ke contohnya. Di sini ada luas lingkaran dengan rumus I kali R kuadrat. Di sini nilainya itu sudah ditetapkan, yaitu 22/7 atau 3,14. Sedangkan R ini nilainya itu dapat berubah-ubah tergantung dari sol yang diberikan. Jadi nilai P ini bisa disebut sebagai nilai konstanta, sedangkan R ini bisa dibilang sebagai variabel karena itu nilainya itu dapat berubah. Kita lanjut ke rumus Ptolemy kubus. Di sini rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi, yang artinya nilai S ini dapat dikatakan sebagai variabel karena nilainya itu dapat berubah-ubah. Kita lanjut saja ke konsep variabel dan konstanta. Di sini yang pertama, konstanta dan variabel hanya menyimpan data secara sementara, volatil atau buram. Selanjutnya, nilai konstanta ini tidak dapat diubah selama program dijalankan, sedangkan nilai variabel dapat diubah selama program tersebut dijalankan. Selanjutnya, konstanta dan variabel hanya dapat menyimpan satu data saja. Kemudian yang terakhir, nilai dari suatu konstanta dan variabel adalah nilai yang paling terakhir. Oke, saya akan menjelaskan ke slide selanjutnya. Nilai dari suatu konstanta dan variabel adalah nilai yang terakhir. Di sini saya taruh nilai X-nya sama dengan 10, kemudian di bawahnya saya taruh X sama dengan 5, kemudian saya taruh lagi, dan terakhir X sama dengan 50. Jadi, untuk nilai variabelnya itu adalah 50. Mengapa 50? Karena 50 ini adalah nilai variabel yang paling terakhir. Oke, kita lanjut ke aturan variabel dan konstanta. Yang pertama, yaitu harus dimulai dengan menggunakan huruf alfabet. Kemudian huruf kecil atau huruf kapital ini dibedakan. Terus selanjutnya, karakter penyusun variabel hanya boleh huruf alfabet, angka, dan garis bawah atau underscore. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi atau bisa juga disebut dengan karakter petik. Kemudian yang terakhir, penamaan konstanta dan variabel sebaiknya ini mencerminkan nilai yang dikandungnya. Oke, kita lanjut ke operator. Di sini operator adalah simbol-simbol yang digunakan untuk operasi data tertentu saat dilakukan eksekusi program. Di sini jenis operatornya secara umum terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama ada operator penugasan, terus yang kedua ada operator aritmatika, dan selanjutnya yang ketiga ada operator pembanding, dan yang terakhir keempat ada operator logika. Yang pertama, operator penugasan atau dapat disimbolkan sebagai sama dengan. Di sini yaitu digunakan untuk memberikan nilai ke dalam variabel. Contohnya X sama dengan 2,
yang artinya nilai 2 ini dimasukkan ke dalam variabel X. Next, kedua, operator aritmatika, yaitu digunakan untuk operasi perhitungan. Di sini ada simbolnya untuk simbol tambah, yaitu untuk penjumlahan. Contohnya A ditambah B sama dengan 15. Untuk simbol kurang, untuk pengurangan. Contohnya B sama dengan A, B kurang A sama dengan 5. Untuk simbol di sini, untuk simbol bintang itu digunakan untuk perkalian. Contohnya A dikali B sama dengan 50. Di sini ada garis miring, yaitu digunakan untuk membagi pembilang dengan penyebut. Di sini ada B dibagi A sama dengan 2. Terus ada sisa pembagian, bisa disimbolkan dengan persen. Ini merupakan sebagai hasil pembagian pembilang dengan penyebut. Terus kita lanjut ke operasi plus-plus. Operasi plus-plus ini itu penambahan jika ditambah penambahan dengan 1. Contohnya A plus plus sama dengan 6, terus ada minus, terus ada kurang, digunakan untuk pengurangan dengan 1. Contohnya A kurang sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke operator pembanding. Operator pembanding yaitu digunakan untuk membandingkan dua nilai atau variabel yang hasilnya adalah true atau false, benar or salah. Ini ada contohnya. Di sini ada sama dengan 2. Ini ada sama dengan 2. Terus di sini ada tanda seru sama dengan, yang artinya itu tidak sama dengan. Terus ada simbol lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, kita lanjut ke operator logika, yaitu digunakan untuk membandingkan dua ekspresi atau ungkapan boolean dan hasilnya adalah true atau false, benar atau salah. Di sini simbolnya di sini adalah dan, untuk dan, di sini or, atau, terus ada simbol tanda seru untuk not, atau dalam operator pemrograman itu bisa disebut sebagai negasi. Oke, kita lanjut ke tabel kebenaran. Jadi di sini ada pernyataan dari variabel A dan B. Variabel A yaitu benar-benar salah-salah, variabel B benar-salah, benar-salah. Jadi operator dan akan menghasilkan nilai benar ketika variabel A dan B bernilai benar. Jadi operator dan operator dan ini harus sempurna. Kemudian operator or akan menghasilkan nilai benar ketika variabel semuanya benar dan atau salah satu variabel itu bernilai benar. Terus selanjutnya ini kebalikannya dari
variabel A. Di sini ada variabelnya A benar, jadi di sini salah. Terus di sini ada salah, berarti terus dari variabel A ini salah, berarti di sini benar. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.